Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini di sini saya mau menjelaskan tentang teori berpikir. Oke, baik. Kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan kesempurnaan ini itu berada pada diciptakannya akal bagi manusia. Allah ciptakan manusia dalam memiliki akal. Nah, akal itu manusia gunakan untuk berpikir. Atau akal bisa disebut sebagai pikir. Nah, akal atau pikir itu dapat menjadi pikiran bila mana digunakan untuk berpikir. Nah, pikiran yang terus digunakan dalam jangka panjang itu dapat menciptakan pemikiran. Nah, pemikiran itu adalah bentuk dari hasil pemahaman kita, pengetahuan seseorang yang dihimpun dari segala macam panca indera, dari penglihatan, bagaimana seseorang itu melihat perilaku seseorang, mendengarkan cara orang untuk berbicara, itu dapat berkumpul dalam sebuah pemikiran. Nah, dalam pemikiran itu terdapat jiwa yang pada dalam suatu jiwa itu terdapat sifat, karakter, dan kepribadian. Sifat berkaitan soal sifat manusia, baik buruknya seseorang, juga karakter itu berkaitan dengan karakter seseorang. Dari ketiga poin ini, itu terdapat energi yang dapat menciptakan suatu perubahan dalam diri manusia. Nah, dari sini itu ada energi. Kemudian adanya energi itu menciptakan dorongan kepada manusia untuk berbuat sesuatu berdasarkan hasil dari pemikirannya, yang pada akhirnya itu dapat memberikan motivasi diri, motivasi untuk aktualisasi diri. Mau jadi seperti apa seseorang itu, mau melakukan apa seseorang itu berdasarkan dari pemahaman tiga ini. Nah, dari ketiga ini Allah menciptakan akal, menciptakan fikir untuk manusia itu dapat membentuk pikiran yang dalam jangka panjang yang dilakukan dengan terus-menerus itu dapat menciptakan pemikiran yang dapat membentuk jiwa, karakter seseorang. Nah, dalam jiwa itu terdapat sifat, karakter, dan kepribadian yang dalam itu manusia dapat memperoleh energi, dapat memperoleh dorongan, dan dapat memperoleh motivasi yang dapat menjadikan seseorang itu ingin berbuat apa berdasarkan pemikiran ataupun pemahaman yang ia dapatkan. Nah, dalam berpikir sendiri, manusia itu memiliki beberapa tingkatan. Ada 7 tingkatan dalam berpikir. Yang pertama yaitu takwa atau patuh. Nah, takwa atau patuh itu kepada siapa? Pastinya yang pertama itu kita patuh kepada kedua orang tua. Setelah kita patuh kepada orang tua, kita patuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kita kepada orang tua kita.
Jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah, Tuhan juga akan ridho kepada kita. Allah dan Rasul. Nah, itu adalah tingkatan yang paling dasar. Tingkatan atau level yang paling dasar untuk seseorang itu dapat berpikir. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu iqra. Membaca, memahami. Setelah kita sudah patuh terhadap kedua ini, kepada orang tua kita, kepada Rasul kita, kepada Allah, maka tingkatan selanjutnya yaitu iqra, membaca. Nah, dalam hal ini seorang manusia itu harus memiliki tujuan awal, pedoman awal kepada siapa mereka akan kembali, kepada siapa mereka akan patuh. Maka dari itu, takwa menjadi level yang paling atas, level yang paling dasar maksudnya. Karena ketika seseorang itu akan gagal, maka akan seorang manusia itu harus kembali kepada Allah dan kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mixing atau penghayatan. Mixing adalah buah dari iqra, dari pemahaman yang kita dapatkan, yang dimana di sini kita mengeksplorasi, kita mengekstrak, membandingkan pemahaman yang kita dapatkan dalam level ketiga ini, yaitu penghayatan. Nah, kemudian yang keempat itu fighting. Fighting bukan dalam arti kita berperang, berantem gitu. Bukan berantem antara manusia dengan manusia lainnya, bukan. Tapi berperang melawan atas diri kita sendiri, atas segala macam gangguan, segala macam godaan hawa nafsu. Kita dapat mengelola level ini, poin ini, yang mana dalam segala macam cobaan, gangguan dalam level ini itu dapat belajar ke poin selanjutnya, yaitu monitoring, evaluasi kembali. Yang pada level sebelumnya, dengan segala macam cobaan, dengan segala macam gangguan yang kita hadapi dalam memperoleh sebuah pemahaman yang nyata yang dapat kita terapkan, maka dari itu perlu adanya monitoring atau evaluasi. Nah, dalam hal ini, ketika seseorang itu sudah mencapai tahap monitoring, ketika seseorang itu sudah mencapai tahap evaluasi, maka tahap selanjutnya, tingkatan selanjutnya itu level ke-6, ada 2. Jika hasil dari evaluasi itu salah, tidak benar, maka dia harus untuk bertaubat, taubatan nasuha, taubat kembali kepada Allah, kembali untuk patuh kepada Allah, takwa atau patuh. Dan sedangkan jika hasil dari monitoring dan evaluasi itu benar, maka harus seseorang itu untuk istiqomah atau konsisten untuk melakukan sebuah kebenaran itu terus-menerus, hingga pada akhirnya tingkatan atau level berpikir yang paling tinggi itu adalah ulil albab. Ulil albab atau sebuah kesimpulan dari semua proses berpikir ini yang kita bisa dapatkan dari seluruh prosesnya, yang bisa memberikan kita sebuah pemahaman soal kebaikan ataupun keburukan, yang mana dalam tingkatan ini itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah.
mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan maslahat dalam bentuk manfaat. Nah, itulah level berpikir dimulai dari takwa sebagai dasar atau batu pijakan yang paling awal, sehingga pada akhirnya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan demi mencapai ridho Allah dan ridho orang tua, demi mencapai balasan yang paling terbaik, yaitu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.